Manga One Piece Chapter 1109 udah rilis. Chapter manga One Piece kali ini cukup heboh karena berisi beberapa detail, diantaranya pesan kematian dari Vegapunk, Luffy yang bertarung solo lawan Kizaru dan Saturn, kemudian terakhir ada Saturn yang memanggil para Gorosei lainnya ke Pulau Egghead. Kita mulai dari pesan kematian Vegapunk. Sepertinya pesan kematian Vegapunk ini udah disiapkan lama olehnya. Terbukti dari perkataan Morgans yang nyatin bahwa rekaman ini udah disiapkan karena nggak sesuai dengan waktu di Egghead saat ini. Ada yang menarik dari pesan kematian Vegapunk karena sebelumnya Vegapunk asli dan Shaka sempat berdiskusi kalau rekaman ini jangan sampai terlalu lama sampai pada semua orang. Dia takut seandainya pesan dari Vegapunk disadap ataupun ada yang disensor. Kali ini dikarenakan pesan ini akan disiarkan secara mendadak. Jadi mustahil semua orang di dunia bisa siap menerima pesan Vegapunk secara langsung. Oleh karena itu, pesan Vegapunk rawan disabotase. Mereka sempat bingung lantas bagaimana solusinya. Kemudian sempat muncul saran dari Vegapunk Shaka kalau mereka bisa memanfaatkan jaringan komunikasi angkatan laut. Dengan begitu, mereka bisa memaksa menyiarkan pesan tersebut ke seluruh dunia dengan kekuatan sinyal yang maksimal. Dengan demikian, siapapun yang punya siput komunikasi alias Denden Mushi bisa menerima pesan suara dari Vegapunk. Namun muncul masalah lain, yaitu untuk menyiapkan Denden Mushi visual butuh waktu lebih banyak karena waktu persiapannya akan berbeda-beda di setiap tempat. Shaka memberi saran bagaimana jika memberi waktu jeda 1 jam agar tiap orang di dunia bisa mempersiapkan Denden Mushi mereka masing-masing. Tapi bagi Vegapunk 1 jam terlalu lama. Pasti akan ada pihak yang nggak suka dengan apa yang mereka lakukan. Bisa jadi selama jeda 1 jam itu ada orang yang bisa memutus atau mematikan siaran dari Vegapunk. Akhirnya keputusan finalnya Vegapunk memberi waktu pada orang di seluruh dunia untuk mempersiapkan Denden Mushi mereka dalam waktu 10 menit. Dalam 10 menit itu Vegapunk bisa mengatasi kemungkinan adanya penyadapan, dan kemungkinan penyadapan terjadi dalam waktu 10 menit itu sangat rendah. Akhirnya dalam selang waktu 10 menit itu kita diperlihatkan orang-orang dari penjuru dunia yang sibuk mempersiapkan Denden Mushi mereka untuk mendengar dan melihat pesan Vegapunk. Di sini kita bisa lihat angkatan laut yang kebingungan bagaimana cara untuk memutus kendali Vegapunk atas semua Denden Mushi mereka. Kemudian ada Nami dan Usopp yang bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Vegapunk. Kita juga dilihatkan teman-teman Luffy lainnya. Misal di Dressrosa kita diperlihatkan Rebecca dan Leo yang membicarakan Luffy. Lalu di desa Fushia sepertinya mereka nggak punya Denden Mushi visual, jadi mereka terpaksa cukup mendengar dari Denden Mushi audio alias hanya rekaman suaranya saja. Kemudian di Water 7 kita dilihatin Paman Iceberg yang juga udah bersiap dengan memerintahkan sekretarisnya buat menyiapkan Denden Mushi visual di seluruh kota. Lalu di kantor Jurnal Ekonomi Dunia kita diperlihatkan Vivi yang sedang bersama Morgans dan Wapol. Kemudian di wilayah lain seperti di West Blue, North Blue, South Blue juga sepertinya udah siap dengan Denden Mushi mereka. Kita juga diperlihatkan pasukan revolusi yang berada di Pulau Kamabaka. Sepertinya Dragon sadar apa yang diucapkan Vegapunk sebelumnya di percakapan mereka kalau Vegapunk bilang dia akan segera mati. Sayangnya kita harus benar-benar menunggu lagi karena isi rekaman Vegapunk sepertinya baru akan dibeberkan di chapter manga One Piece berikutnya. Beralih ke bagian Luffy bertarung dengan Kizaru dan Saturn. Di tengah pertarungannya dengan Luffy, Saturn juga mendengar siaran yang coba dilakukan Vegapunk. Dia bertanya-tanya apa yang coba Vegapunk beritahukan pada dunia. Kemudian muncul sebuah percakapan antara Saturn dan para Gorosei lainnya yang berada di Marijoa. Sepertinya mereka berbicara melalui sebuah telepati atau kemampuan khusus. Saturn ditanyai apakah dia sudah menghabisi Vegapunk. Mereka bingung bagaimana mungkin jika Vegapunk udah mati tapi muncul transmisi yang menunjukkan gambar dirinya. Saturn meyakinkan para Gorosei lainnya kalau Vegapunk udah mati. Dia yakin karena melihat sendiri Kizaru udah menyerang Vegapunk dengan fatal. Kemudian Gorosei lainnya berspekulasi kalau siaran ini pasti terpicu otomatis kalau Vegapunk mati. Mereka berdiskusi dari mana asal atau pusat rekaman ini berasal. Gorosei lainnya berasumsi kalau rekaman ini pasti berpusat di Labu Face Pulau Egghead. Luffy yang masih mencengkram kepala Saturn juga berhenti sejenak ketika mendengar siaran dari Vegapunk. Saat Luffy lengah karena mendengar siaran dari Vegapunk, Saturn dan Kizaru coba menyerang Luffy. Kizaru mengeluarkan laser dari matanya sementara Saturn menyerang Luffy dengan kaki beracunnya. Luffy berhasil menghindari serangan mereka. Dia memutuskan untuk nggak menghiraukan siaran Vegapunk karena yang terpenting sekarang bagi Luffy dia harus menghalangi Saturn dan Kizaru untuk menyakiti teman-temannya. Luffy menggenggam erat Saturn dan Kizaru dengan masing-masing tangannya. Dia mengambil ancang-ancang dengan meregangkan tangannya. Kemudian Luffy mengeluarkan jurus baru bernama Booming Down Cymbals dan menabrakkan Kizaru serta Saturn memakai kedua tangannya. Luffy membuka kedua tangannya dan nampak Kizaru dan Saturn yang jadi gepeng setelah terkena serangan Luffy. Lalu Luffy meraih Saturn dan Kizaru dengan jari telunjuknya sambil
sedikit memutar-mutar mereka, kemudian Luffy melempar mereka sangat jauh. Kizaru sampai terlempar jauh hingga menabrak kapal angkatan laut. Kizaru sampai nggak bisa berdiri dan lemas terbaring dibuat Luffy. Luffy tertawa terbahak-bahak setelah melempar mereka. Tapi sayangnya Shatron mampu berputar arah seperti bumerang dan kembali menuju Luffy. Dia mencoba menyerang balik Luffy, tapi Luffy berhasil menghindarinya. Luffy kesal kenapa Shatron malah justru semakin kuat dan nggak kalah-kalah juga. Di saat itulah Shatron kembali menerima kontak dari Gorosei yang mengatakan bahwa mereka sudah nggak punya waktu lagi. Mereka nggak bisa membiarkan jika sampai Vegapunk bicara seenaknya ke seluruh dunia. Kemudian Shatron memutuskan kalau dia akan melakukan sebuah pemanggilan. Segera setelah itu muncul petir hitam yang menyambar di sana. Angkatan laut ketakutan saat melihat petir hitam itu. Di saat itulah dari tanah muncul lambang lingkaran sihir yang sama ketika Shatron pertama muncul di Pulau Egghead. Jumlahnya ada 4 buah. Selain itu, dari lingkaran sihir tersebut juga muncul diiringi sebuah api berwarna hitam. Luffy yang melihatnya kaget dan bertanya-tanya apa-apaan itu. Sanji yang melihatnya menyadari kalau fenomena ini persis ketika kakek laba-laba atau Shatron muncul. Kemungkinan besar Shatron memanggil para Gorosei lainnya dari Marijoa ke Pulau Egghead. Hal ini menjadi semakin meyakinkan karena di akhir panel manga, editor menulis pesan bahwa para planet telah sejajar. Sayangnya, untuk mengetahui apa benar yang dipanggil Shatron adalah benar para Gorosei, kita harus menunggu cukup lama. Karena untuk minggu depan, manga One Piece akan libur alias Oda cuti gambar dulu. Nah, gimana nih pendapat kalian setelah baca manga One Piece chapter 1109? Benar-benar nggak nyangka ya kalau arc Egghead akan seseru ini. Namun ada beberapa hal yang disayangkan pada chapter kali ini. Di antaranya, kita sama sekali nggak diperlihatkan kelanjutan pertarungan Zoro lawan Lucci. Masa si Zoro nggak bisa mengungguli Lucci? Terus yang bikin greget, kenapa si Zoro pakai acara mau ngeladenin Lucci padahal Lucci cuman sengaja ngulur waktu. Kemudian yang disayangkan berikutnya adalah harapan kalau Dragon bakalan ikut bertempur di Pulau Egghead buat bantu Luffy. Udah dipastikan posisi Dragon sekarang ada di Pulau Kamabaka, bukan di Egghead. Gila, padahal anaknya gelut lawan Gorosei loh, tapi bapaknya kayak nggak menunjukkan wajah khawatir. Apalagi kalau beneran yang disummon Shatron adalah semua Gorosei yang lain. Waduh, bisa bahaya nih nasib Luffy karena harus lawan 5 Gorosei sekaligus. Ini beneran pak, panjenengan nggak khawatir sama anaknya. Oke deh, itu review singkat dari manga One Piece chapter 1109. Kita akan tunggu kelanjutan ceritanya di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.